Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Seorang bayi di Sukabumi tewas usai mendapat obat imunisasi. Diduga bayi menjadi korban malpraktik. Tim kuasa hukum Saka Tatal melaporkan Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki, terkait rekayasa pembunuhan dua sejoli. Lepas dari ikatan, seekor sapi di Kabupaten Kuningan mengamuk sampai menyeruduk anggota damkar. Seorang bayi diduga menjadi korban malpraktik salah satu puskesmas di Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Sang bayi meninggal dunia setelah mendapat 4 macam jenis obat imunisasi. Muhammad Kenzi Arifin, anak dari pasangan Isanur Arifin dan Deara Wulandari, diduga menjadi korban malapraktik dari salah satu puskesmas di Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Kondisi kulit bayi tiba-tiba membiru dan pucat usai diimunisasi. Karena kondisi kesehatannya yang terus menurun, membuat bayi dibawa ke rumah sakit Ashifa, hingga akhirnya sang bayi dinyatakan meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, Kenzi diimunisasi dengan mendapat 2 kali suntikan dan 2 cairan yang diteteskan ke dalam mulut. Setelah 6 jam, kondisi Kenzi memburuk. Padahal sebelum diimunisasi, kondisi kesehatannya dinyatakan baik. Pas hari Selasa itu saya datanglah ke puskesmas sesuai janji sama bidannya. Anak tuh dalam keadaan sehat, ya saya bawa dalam keadaan sehat. Sebelum ada penyuntikan, dicek dulu suhu tubuh si anak tuh, dikatakanlah normal kata bidannya. Ini cenang ketinggalan ya banyak gitu ya, BCG, DPT sama yang ditetes ke mulut 2 macam. Tapi tidak ada tawaran dulu, misalnya ini mau disekaligusin atau tidak, kata bidan gitu. Nggak ada tawaran ke saya kayak gitu. Ya udah si bidan teh nyuruh asistennya mungkin atau temannya buat menyuntik si anak tersebut. Keluarga menduga ada kelalaian dari tim medis puskesmas saat memberikan obat imunisasi, baik dari dosis maupun jenis obat. Hingga saat ini pihak keluarga belum mendapat jawaban pasti penyebab meninggalnya Kenzi. Pihak keluarga sudah melapor ke aparat penegak hukum untuk mengusut kasus dugaan malpraktik ini. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Tim kuasa hukum Saka Tatal melaporkan ayah kandung Muhammad Rizky atau Eki, Ibtu Rudiana, dalam penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mereka menduga ada rekayasa dalam kasus pembunuhan 2 sejoli. Tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana dalam kasus Vina, mendatangi Mapolres Cirebon Kota. Mereka melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan rekayasa penyelidikan hingga penyidikan atas kasus pembunuhan 2 sejoli yang menyebabkan 9 tersangka saat ini memendekam di penjara termasuk Saka Tatal. Tim kuasa hukum Saka Tatal menilai diduga ada rekayasa dalam penanganan kasus Vina. Di antaranya penetapan 11 tersangka pembunuhan secara spontan dan penangkapan 8 tersangka yang diketahui merupakan hasil penyelidikan Ibtu Rudiana. Selain itu, penyebab kematian 2 sejoli berbeda dengan hasil otopsi. Dia udah langsung tahu bahwa yang membunuh itu 11 orang, kemudian yang mengakibatkan kematian adalah hasil tusukan samurai dan luka segala macam, tapi tidaknya berbeda dengan apa yang terjadi gitu. Ya itu yang terjadi, ke-8 orang itu bonyok-bonyok semua, lebih bonyok daripada mayat. Nasib tragis menimpa seorang nenek di Desa Neglasari, Kabupaten Sumedang. Ia tewas di tangan cucunya sendiri. Pembunuhan dipicu masalah sepele hanya gara-gara pelaku kesal dimarahi korban. Warga Dusun Cinaglang, Desa Neglasari, Kecamatan Dharma Raja, Kabupaten Sumedang seperti tidak percaya nasib nenek Nongkimah berakhir sangat tragis. Apalagi nenek berusia 77 tahun itu menemui ajal di tangan orang terdekatnya, yaitu cucunya sendiri.
Nenek Enong ditemukan warga bersimbah darah di bagian tengah rumahnya Jumat pagi 14 Juni lalu. Awalnya warga curiga lantaran lampu rumah tak kunjung padam pada Jumat pagi. Kecurigaan warga terbukti setelah menemukan sang nenek tewas bersimbah darah di kamarnya. Kematian mendadak Nenek Enong mengundang kecurigaan keluarga lantaran saat jenazah dimandikan ditemukan sejumlah luka pada tubuh korban. Keluarga kemudian melapor dan minta polisi menggali ulang makam korban untuk diautopsi. Saya masuk ke dalam dan lihat korban sudah tertutup dengan kain samping. Nah, setelah itu saya pindahkan dari kepala ke barat, terus muka ke kiblat lah. Sudah tahu itu, sudah lihat pas udah dimandiin. Oh, ya. Pas dimandiin itu lukanya di mana aja, Kang? Kalau ini tangan, dari ini kayak kena pukulan. Berdasarkan keterangan saksi dan hasil autopsi, polisi kemudian meringkus cucu korban yang masih berstatus sebagai pelajar kelas 1 SMA. Dari hasil pemeriksaan, pembunuhan dipicu rasa kesal pelaku lantaran korban memarahinya dan memukulinya dengan batang bambu. Korban marah lantaran pelaku dianggap mengotori rumah saat menanam ubi di halaman rumah korban. Pelaku menghabisi sang nenek dengan menghantamnya menggunakan besi saat korban tertidur. Polisi masih menyelidiki dugaan motif lain pelaku membunuh korban. Hal itu lantaran pelaku mengambil uang BLT korban sebesar Rp40.000. Menanam ubi, kemudian halaman rumahnya kotor sehingga menyebabkan korban memukul pelaku. Setelah itu pelaku membalas pada malam harinya. Setelah memukul, kemudian si pelaku tersebut mengambil dompet korban dan mengambil uang yang ada dalam dompet korban. Meski di bawah umur, pelaku tetap dijerat pasal 338 KUHP sehingga terancam penjara 15 tahun. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang.